Kita sekarang belajar bahwa beragama tanpa berakal memang bisa membahayakan. Ada banyak contohnya. Tapi saya mau mulai dari seseorang yang bernama Yahya Waloni. Dia ini terkenal karena kontroversial. Dia kontroversial karena dia ini seorang mu'alaf. Manusia kalau suka dengan dusta, manusia apa itu? Bukan manusia itu, bukan manusia, iblis. Tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah. Hancur-hancuran negara ini. Allahu Akbar. Ini pertanda buruk. Bayangkan dalam sebuah majelis, dalam sebuah pengajian yang dibicarakan cuma tentang bagaimana buruknya Jokowi, bagaimana hancurnya ekonomi, bagaimana hutang negara. Itu ada di sebuah majelis-majelis agama sekarang ini. Kan lucu, di mana agamanya? Gak ada. Yang ada agamanya itu hanya aksesoris. Tidak malu, masih juga ada orang percaya. Ya itulah, pemimpin pembohong diikuti oleh para pengikut-pengikutnya pembohong. Lebih lagi jika yang ngomong, yang berbicara nyinyir, yang suka menghina, ternyata orang yang dianggap panutan, ulama, kiai, tapi bicaranya selalu menghina orang lain yang memiliki kekurangan, merasa dirinya adalah malaikat, lebih tak pantas lagi. Selama hampir 2 tahun COVID itu nggak pernah saya pakai masker, nggak pernah salaman di mana-mana, nggak pernah takut saya. Karena saya tahu itu omong kosong semua. Saya ingat kata-kata yang memuakan dalam ceramah Yahya Waloni itu. Sengaja kutabrak anjing itu sampai pincang kakinya. Katanya bangga. Saat saya mendengar ceramah itu hanya ada satu kata yang bisa saya ucapkan. Dasar anjing. Viral di media sosial ketika Ustadz Yahya Waloni mengajak seluruh jemaahnya untuk mendoakan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Video itu menjadi heboh usai sebelumnya diunggah oleh kanal YouTube IDN Project berjudul Ceramah Ustadz Yahya Waloni Paling Menggetarkan. Dalam ceramah itu, Yahya Waloni awalnya menyinggung aksi demonstrasi berulang kali di era kepemimpinan Jokowi. Ada demo mahasiswa, bahkan saya lihat sudah ada korban. Lantas, Ustadz yang berstatus mualaf itu menyebut jika aksi demonstrasi itu sudah sangat tidak baik karena telah menimbulkan korban berjatuhan. Manusia kalau suka dengan dusta, manusia apa itu? Bukan manusia itu, bukan manusia, iblis yang suka dengan dusta. Dia tidak bisa terus tiba-tiba seorang Yahya Waloni misalnya tiba-tiba menjadi seorang yang tawadu, menjadi seseorang yang kalem. Oh, itu bukan Yahya Waloni. Brandnya bukan seperti itu. Brandnya adalah marah-marah, ngamuk-ngamuk, menjelek-jelekan agamanya dulu. Hidup dengan dusta itu hidup ada prinsip orang kafir, saling mendustai. Mereka dengan mereka saling mendustai. Kok mau-maunya ada yang ikut juga pembohong berbicara. Tapi tak pandai melihat keburukan dan kekurangan sendiri. Sadar, siapa kalian? Malaikat? Bukan. Ia pun menyebut negara akan semakin hancur jika kepemimpinan Jokowi terus dilanjutkan seperti ini. Hancur-hancuran negara ini, kata Yahya Waloni. Hancur-hancuran negara ini. Allahu Akbar. Ini pertanda buruk. Masalahnya itu tadi, pasarnya ada. Orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang senang dengan gosip-gosip di luar daripada ilmu keagamaan, ya akhirnya mereka terjebak dengan cuma saling ngomongin orang aja di dalam majelis itu. Nggak ada isinya, nggak ada gunanya. Sampai untuk kita lapor ada waktunya. Ada waktunya, jangan lapor sekarang. Lapor sekarang mereka, oh Masya Allah. Mereka didukung oleh rezim, makanya berani, apalagi orang kafir. Tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah, sambungnya. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah. Kita harus berdoa, minta kepada Allah, bilang kepada Pak Jokowi, sudahlah Pak. si ustadznya ya kan pakai pakaian yang seperti mereka bilang adalah ustadz, tapi pembicaraannya sama sekali nggak ada. Makanya kalau Yahya Waloni itu bicara ngawur tentang nabrak anjing, itu buat saya karena dia udah kehabisan keilmuan sebenarnya, nggak ada yang dia bahas.
Kecuali dibahas cerita dia ketika nabrak anjing, kan lucu. Sudah beberapa kali mereka memfitnah saya, dan semuanya mental, semuanya tidak benar. Kok tidak malu? Masih juga ada orang percaya. Ya itulah, pemimpin pembohong diikuti oleh para pengikut-pengikutnya pembohong. Lebih lagi jika yang ngomong, yang berbicara nyinyir, yang suka menghina, ternyata orang yang dianggap panutan, ulama, kiai, tapi bicaranya selalu menghina orang lain yang memiliki kekurangan, merasa dirinya adalah malaikat, lebih tak pantas lagi. Lantas ia pun berujar, jika Jokowi mundur, maka yang paling bagus adalah Kiai Ma'ruf Amin, yang kini menempati posisi sebagai wakil presiden. Mengundurkan diri jadi presiden, entah siapa penggantinya. Paling bagus juga kalau Pak Ma'ruf bisa duduk sebagai presiden, ucapnya. Mengundurkan diri jadi presiden, entah siapa penggantinya. Paling bagus juga kalau Pak Ma'ruf bisa duduk sebagai presiden. Yang kita tidak terima kemarin kan beliau wakil. Apa yang didapatkan umat dari orang sejenis Yahya Walloni kayak gini? Yang dengan bangga menceritakan kebiadabannya sendiri di hadapan pendengarnya. Yahya Walloni adalah pendakwah yang mengaku seorang mualaf. Mulanya ia beragama Kristen, katanya. Mereka jadi berani karena mereka di bawah perlindungan rezim yang berkuasa sekarang, dan setiap ada apa-apa selalu menyuruh petugas TNI dan Polri. Itu yang menjadi andalan mereka, itu yang menjadi kekuatan mereka, makanya mereka berani. Kamu hanya menjadi orang sombong saja jadinya. Belum tentu kamu juga lebih baik daripada orang yang kamu hina. Untuk diketahui, Yahya Walloni selama ini memang banyak melontarkan pernyataan yang kontroversi. Inilah tantangan kita. Inilah tantangan kita di era rezim mengadu domba antara Ustadz A dengan Ustadz B, pejabat Muslim A dengan pejabat Muslim B, antara lembaga-lembaga negara, lembaga A dengan lembaga B. Semua kita diadu domba. Bukan tentang siapa yang kau tuduh, bukan tentang personal siapa yang kau nyinyiri, tapi saya berkata seperti ini tentang moral anak bangsa yang sudah mulai hilang. Selain singgung pemerintah, ia juga sering membahas soal COVID-19. Beberapa waktu lalu, Yahya Walloni rupanya pernah menyarankan Presiden Jokowi untuk menghentikan ribut-ribut soal protokol kesehatan. Bahkan ia menyarankan untuk semua rakyat percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan percaya pada COVID-19. Kalau saya boleh saran ke Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, bagaimana kalau kita sepakat bangsa ini berhentilah ribut-ribut, lepaslah masker-masker semua, nggak usah percaya tuh COVID-COVID, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya dikutip di kanal YouTube Hadis TV. Yahya kemudian menduga jika jemaah pakai masker bukan karena takut COVID-19, namun karena takut dianggap melanggar protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Coba saya tanya ke jemaah, mau nggak lepas masker? Antum kan pakai masker ini, saya tahu bukan takut penyakit, bukan? Kalau takut penyakit, nggak mungkin datang ke sini. Antum pakai masker ini karena antum takut didelik, ditangkap, diproses, kena pasal COVID, katanya. Namun baru-baru ini, Ustadz Yahya Walloni dikabarkan terpapar COVID-19 usai fotonya terbaring lemah di rumah sakit, heboh di media sosial. Saya tidak pernah mengidap penyakit COVID. Tidak. COVID itu takut sama saya. COVID itu lari sama saya. Selama hampir 2 tahun COVID itu nggak pernah saya pakai masker, nggak pernah salaman di mana-mana, nggak pernah takut saya. Karena saya tahu itu omong kosong semua. COVID nggak berani mendekati saya, lari COVID kalau lihat saya. Dalam foto itu ia tampak sedang tiduran di ranjang rumah sakit, lengkap dengan infus di tangan dan alat bantu pernafasan. Desas-desus dirinya terpapar COVID-19 semakin ramai, hingga akhirnya Yahya Walloni angkat bicara melalui unggahan di kanal YouTube-nya. Dalam keterangan itu ia klarifikasi jika dirinya tidak terpapar COVID-19. Dia memastikan kabar kalau dirinya positif COVID-19 hoax. Kendati berdusta, kendati berbohong, kendati membohongi publik, dan orang-orang yang percaya sama-sama goblok juga. Ada yang percaya, ada yang mendukung, menghina-hina saya. Allahu Akbar, sama-sama goblok, sama-sama tolol.
Dia memastikan kabar kalau dirinya positif COVID-19 hoax. Menurut Yahya, ia hanya kelelahan dan butuh beristirahat sejenak di rumah sakit. Dan kini ia mengaku sedang ada di Rumah Sakit Purwakarta, Jawa Barat. Rabu 11 Agustus 2021, dari bilik kamar kecil ini, dari ruang pengobatan Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta ini, hamba ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istirahat, bukan sakit, ujar Yahya Waloni, dikutip dari kanal YouTube Ustadz Yahya Waloni Official pada Jumat 13 Agustus 2021. Dari bilik kamar yang kecil ini, dari ruang pengobatan Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba beristirahat.